Hai, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Oke. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan operasi hitung pecahan dalam pembagian. Jadi kita akan belajar untuk operasi hitung pembagian pecahan. Setelah kemarin kalian belajar untuk penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan perkalian pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan pecahan. Ingin tahu seperti apa? Silahkan kalian menyimak video ini sampai selesai. Oke, untuk yang pertama kita ke pembagian antara pecahan dengan bilangan cacah. Oke, pembagian antara bilangan cacah dengan pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan cacah dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Nah, jadi di dalam pembagian diperoleh rumus jika A dibagi B per C, ya, A B, C merupakan bilangan bulat, maka diperoleh rumus A kali C per B. Ini adalah rumus atau ketentuan yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan operasi hitung pembagian pecahan. Ini berlaku untuk pecahan dengan bilangan cacah. Sebagai contoh, misalnya 2 dibagi 3 per 5. Oke, ini adalah bentuk dari pecahan dan bilangan cacah. Ini bilangan cacah dibagi dengan bilangan pecahan. Nah, seperti itu. Oke, cara yang bisa kita lakukan adalah mengubahnya, ya. Diubah dalam bentuk A kali C per B. Oke, kalau jembatan keledai menurut Bu Erni adalah digawe atau dibuat ajek, peng, wale. Ajeknya berarti tetap, berarti 2-nya tetap. Peng itu artinya dikali, wale artinya dibalik, berarti penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Ya, seperti ini. Sama tidak? Sama, ya. Tetap dikali, penyebut menjadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Kalau sudah, masih ingat kan cara perkalian bilangan pecahan dengan bilangan cacah, yaitu dengan mengkalikan pembilangnya saja. Berarti 2 dikali 5 per penyebutnya. Berapa? 2 dikali 5. Hasilnya 10 per 3. Apakah sudah sederhana? Belum. Berarti harus disederhanakan. 10 dibagi 3 mendapat 3. Sisanya 1 per 3. Ini contohnya seperti ini. Bisa juga anak-anak mengubahnya menjadi pecahan biasa semua. Misalnya, ya, ini contoh kedua. Misalnya 2 dibagi 3 per 5. Nah, 2 ini kan tidak memiliki penyebut. Sama saja bilangan cacah ini 2 per 1. Jadi bilangan apapun yang tidak memiliki
penyebut, maka dia penyebutnya adalah 1, jadi tidak perlu ditulis seperti itu. Kemudian dibagi 3/5. Kalau sudah seperti ini, dibuat formasi seperti ini, yaitu A kali C per B, ya, atau bahasa Jawanya ajek ping walik. Nah, berarti ajek berarti tetap ya 2/1 dikali berapa? 5/3. Tinggal kita mengkalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berapa? 2 kali 5, 10 per 1 kali 3, hasilnya 3. Sama ya, 10 dibagi 3 mendapat 3, sisanya 1/3. Seperti ini. Oke, untuk operasi hitung yang kedua adalah pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian biasa yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembagi. Nah, maksudnya seperti apa? Secara sederhana akan saya gambarkan seperti ini. A misalkan ya, A per B dibagi C per D. Yang dimaksud dengan perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Maksudnya seperti ini. Pecahan biasa dibagi dengan kebalikan. Maka sama saja seperti tadi digawe ajek ping walik ya. Ajek berarti tetap A per B ping artinya dikali, walik artinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. D per C seperti ini. Kalau sudah bentuknya menjadi perkalian, maka tinggal mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, jadi ini yang saya maksud bentuk sederhana dari pemaparan tadi. Nah, ini harus anak-anak hafalkan karena ini akan digunakan sampai kapanpun. Oke, sebagai contoh ya, langsung ke contoh. Misalnya 3/7 dibagi 2/5. Oke, 3/7 dibagi 2/5. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, ajek ping walik. Berarti ajek 3/7 dikali 5/2. Tinggal kalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berapa? 3 dikali 5 hasilnya 15. Per 7 dikali 2 hasilnya 14. Apakah sudah sederhana? Belum, harus kita sederhanakan lagi. Masih besar pembilangnya ya, berarti 15 dibagi 14 mendapat 1. Sisanya 1/14. Inilah hasilnya. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu pembagian antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum melakukan pembagian, pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian pembagian dilakukan dengan cara mengkalikan pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan pecahan biasa pembagi. Sama. Ya, sama, nanti bentuknya menjadi seperti ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Ya, nanti bentuknya sama seperti ini. Tapi karena ada pecahan campuran, maka kita harus, pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, saya yakin kalian masih ingat ya.
karena sudah pernah membagikan juga. Oke, misalnya saja sebagai contoh. 5/9 dibagi 2, 3/8. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Maka sebelum kita operasikan, kita harus mengubah si pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5/9 dibagi, bentuk pecahan biasanya berapa? 2 dikali 8 ditambah 3. Berapa hasilnya? 19/8. Kalau sudah seperti ini menjadi pecahan biasa semua, kita ubah dengan menjadi rumus ini ya. Ajek, ping, wale. Oke, tinggal mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 8 hasilnya 40. 9 dikali 19 hasilnya 171. Apakah ini sudah bentuk sederhana? Sudah ya, tidak ada KPK antara 40 dan 171. Inilah hasilnya. Mudah ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu operasi hitung pembagian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian pembagian dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan pecahan biasa pembagi. Sama, nanti kita buat pakai rumus ini, ajek, ping, wale. Oke. Tapi sebelum kita menghitung kemudian diubah menjadi seperti ini, kita harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, langsung ya kita ke contoh. Misalnya 72/5 dibagi 31/3. Oke, ini bentuknya menjadi pecahan campuran semua ya. Berarti kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti ini dua-duanya diubah. Ya, masih ingat kan caranya? Berarti 7 dikali 5 ditambah 2. Hasilnya 37/5 dibagi 3 kali 3 ditambah 1. Hasilnya 10/3. Oke, kalau anak-anak lupa cara mengubahnya silahkan kalian buka video untuk mengenal bentuk pecahan ya. Oke, kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini ya, digawe ajek ping wale. Berarti 37/5 dikali 3/10. Oke, kalau sudah tinggal mengkalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 37 dikali 3 hasilnya 111 per 5 dikali 10 hasilnya 50. Sudahkah bentuk sederhana? Belum ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka 111 dibagi 50 mendapat 2. Sisanya 11 per berapa? 50. Apakah ini sudah sederhana? Sudah tidak ada KPK antara 11 dan 50. Oke, demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.